Pagi Sobat Pionir ya. Berjumpa lagi dengan saya Yosua ya di IOS Bitcoin. Halaman kesayangan Anda dan mungkin halaman yang paling Anda kesal ya. Karena ada beberapa pionir yang gak suka postingan saya mengenai eh, bagaimana saya melawan yang namanya penyesatan GCP ya. Ada beberapa pionir yang komentar di video saya ya. Bang, Anda itu melemahkan kami sebagai pionir. Ada juga yang komentar gini, bro, postingan Anda itu sangat membuat kami itu malas menambang katanya. Bro, postingan Anda itu melemahkan proyek P-Network gitu. Jadi saya mau luruskan ya sebelum kita tersesat lagi ke jalan yang salah ya Sobat Pionir. Karena kebanyakan pionir bergabung di P-Network itu kurang berpengetahuan, kurang ada ilmu tentang cryptocurrency. Kebanyakan kan gabung atas dasar teriming-iming kekayaan atau kesuksesannya. Itu yang terjadi di P-Network itu. Jadi ya kalau saya lihat ya 60% bahkan sampai 80% penambang Pi adalah orang awam ya. Sangat baru di dalam dunia kripto, yaitu ya teman-teman yang nonton video saya akuilah kalau Anda itu masih gaptek lah di dunia kripto ya. Mau gimana lagi, bukan saya mau remehkan. Emang kenyataan kayak gitu di seluruh dunia loh. Paling banyak di Indonesia ya. Kalau negara-negara maju itu seperti Amerika itu mereka nggak begitu fanatik dengan kripto gitu. Mereka tahu kripto itu bagus. Mungkin adalah salah satu konsep keuangan yang berubah di masa depan gitu. Tetapi bukan sesuatu yang mungkin disembah-sembah atau terlalu diyakinkan gitu. Terlalu maniak gitu. Jadi yang terjadi di Indonesia, para pengikut P-Network itu kan pada maniak semua. Itu yang terjadi. Ya, mau dikatakan mereka buat postingan atau suatu informasi di Facebook itu bukan berdasarkan apa yang menjadi kenyataan di P-Network. Maka dari itu saya melawan, apalagi menyangkut GCP 314159 ya becutan daripada si Dorisin ya gitu. Jadi mereka katakan konten abang ini melemahkan kami gitu. Saya bukan melemahkan ya, saya memberikan perspektif yang realistik ya, realistis, bukan sesuatu yang memberi iming-iming atau fantasi yang berlebihan ya. Saya memberikan Anda itu pikiran yang realistis. Kalaupun nanti nggak jadi ya, nilai yang bagus, maksudnya kalau cuma $1 saja di waktu 5-10 tahun, Anda itu nggak kecewa gitu. Jadi bukan nanti kalau nggak jadi GCP, yang diserang itu P-Network. Sedangkan yang membuat nilai GCP itu si Doris. Si Doris itu bukan core team ya. Doris itu hanya penambang. Jadi kalau kalian kecewa dengan GCP, nggak jadi-jadi GCP, ya kalian harus lihat siapa yang menciptakan GCP, bukan dari P-Network. P-Network tidak pernah menjanjikan seseorang untuk kaya di di proyek ini. P-Network memberikan peluang bahwa ke depan kita bisa menggunakan mata uang Pi sebagai mata uang yang bisa kita transaksikan sehari-hari. Selain kita menukarkan ke bursa, bisa juga kita berbelanja barang dan jasa. Maka dikatakan dalam aplikasinya itu mata uang digital yang inklusif. Inklusif artinya bukan hanya sekedar spekulasi di bursa, tetapi bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam ekosistem P-Network itu sendiri. Jadi
Kenapa saya sangat menentang GCP ya? Satu, saya ingin teman-teman itu jangan terlalu jauh terjebak di dalam apa? Di dalam doktrinisasi itu. Karena nanti kalau nggak jadi, yang sakit hati kalian juga. Lalu kalian menyalahkan Pi Network jadi jelek namanya di dunia. Ya, kejadian di Cina itu kan seperti itu ya. Gara-gara GCP timbullah perusahaan kayak multilevel gitu menggunakan Pi Network sebagai apa ya? Sebagai ajang mereka mencari keuntungan. Dengan nilai GCP target mereka. Makanya kasus di Cina itu kalau kalian telusuri semua itu faktor gara-gara GCP. Terjadi juga dengan PCM ya. Pichain Mall itu. Pichain Mall itu kan sudah dari pertama pemenang hackathon juga. Tapi gara-gara GCP Pichain Mall jadi namanya buruk di Cina sana. Akhirnya Pichain Mall berdiri sendiri tetapi terhubung dengan blockchain Pi Network. Ya. Jadi ya itulah sobat pionir ya. GCP ini yang merusak banyak pionir dan menciptakan menciptakan proyek-proyek lain yang saya katakan scam. Ujung-ujungnya scam. Di Indonesia udah banyak loh PT-PT yang ujung-ujungnya scam ya. Ya, saya nggak perlu sebut lah, kalian menilai saja ya. Saya sudah sebutkan di video-video saya itu kan, saya cukup tegas orangnya. Jadi PT-PT yang mengumpulkan uang ya menggunakan Pi sebagai komunitas Pi sebagai sarana untuk memperkaya diri ya, dengan menjanjikan satu koin hampir 5 miliar, itu adalah PT-PT scam. Mau bagaimanapun berdalih yang mereka lakukan tetap ujung-ujungnya scam. Ada beberapa PT yang mulai sadar loh. Ya, mulai mengerti bahwa Pi Network itu nggak bisa diwujudkan nilai GCP. Dan mereka sekarang ya mulai membenah diri untuk bisa membuat platform yang mendukung nilai di bursa. Di mana mereka menyediakan produk, barang dan jasa, menerima koin Pi, tetapi harga bursa lah patokan utama mereka ya, seperti the P2Go yang ada dari hackathon pertama itu kan masih berjalan sampai sekarang. Nah, PT-PT di Indonesia yang bangun dengan GCP sebelumnya mereka juga mulai sadar ya, saya nggak perlu sebut lah. Jadi kebanyakan mereka mulai sadar dan menggunakan nilai yang ada di bursa untuk jadi patokan utama transaksi produk barang dan jasa dan juga utility lain lagi ya. Jadi sobat pionir, jangan Anda nonton video saya Anda jadi lemas kan. Gini ya, saya kasih kenyataan pahit, tetapi saya juga kasih teman-teman pionir di seluruh Indonesia suatu harapan yang besar di Pi Network ya. Karena Pi Network saya sudah jalani hampir dari 2020, berarti sudah 5 tahun ya. Sudah masuk 5 tahun lebih. Jadi saya sarankan ya sobat pionir di seluruh Indonesia, tetap klik petir. Kalau kita punya impian, satu koin itu $100. Cara hitungnya saya sudah jelaskan di video-video saya ya. Yaitu kalau kita mengkomparkan kapitalisasi pasarnya Bitcoin dengan jumlah koin yang beredar di masa depan. Jadi saya nggak akan keluar dari white paper Pi Network. White paper Pi Network itu mengatakan 20 miliar koin untuk pra open mainnet. Jadi sekarang kita masih masuk di pra open mainnet ya. Walaupun sudah open network, sudah open mainnet kemarin, tetapi dalam masa tenggang untuk menuju mainnet sepenuhnya. Jadi 20 miliar koin pertama itu baru terrealisasi 8,3 M. Masih sisa sekitar 11 miliar. Jadi target Pi Network harus mencapai 11 miliar. Dan itu core team sangat berhati-hati karena menyangkut nilai. Kalau terlalu banyak juga yang masuk di pasar, harga di bursa anjlok. Ya. Karena mereka harus imbangi dengan investor. Mereka harus imbangi dengan daya tarik daripada pionir untuk membeli koin Pi. Karena kalau ketika pionir membeli koin Pi, nilai Pi itu akan bertambah. Karena pionir ini bisa juga jadi investor. Atau nanti kalau dApps-nya sudah dibukakan, ribuan dApps bisa digunakan, otomatis Pi Network itu jadi alat yang berguna ya, dimana orang pengen mendapatkan koin Pi
atau pionir yang menyediakan platform untuk pertukaran pengen mendapatkan koin Pi dengan mengorbankan modalnya untuk menyediakan barang dan jasa. Gitu sobat pionir. Disitulah nanti harga Pi akan naik perlahan-lahan. Ya. Nggak ada tiba-tiba langsung ditentukan satu koin $1, nggak ada seperti itu. Butuh yang namanya kapitalisasi pasar ya. Jadi itu yang paling mendasar yang saya ingin infokan ke teman-teman. Kenapa saya sangat menentang GCP dan kenapa teman-teman itu menganggap saya itu sebagai tukang nyinyir dan melemahkan pionir di seluruh Indonesia. Enggak, saya memberikan kenyataan pahit. Saya memberikan Anda bahwa kenyataannya sekarang harga di bursa yang benar. Ada likuiditasnya, ada liquidity-nya. Paham nggak sampai sini ya? Dan kalian kalau mau tukar, itu hitungan menit langsung kalian dapat duit. Kalau Anda tukar sendiri di bursa. Kalau sama saya ya 1 menit saya langsung kirim duit. Kan saya fasilitasi tukar di bursa. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya optimis satu koin itu 5-10 tahun yang akan datang. Kalau nggak ada halangan menyangkut dEPS itu atau semakin luas network itu masuk di platform-platform penukaran kripto seperti Binance, Coinbase ya, maka harga Pi itu nggak mungkin 3 ribuan sekarang ya. Pasti tahun depan itu kalau semakin luas platform-platform yang bisa menerima koin Pi sebagai alat bayar dan juga platform-platform penukaran koin Pi di bursa semakin banyak ya, bursa-bursa semakin masuk, ya harga Pi nggak mungkin 4.000, 3 ribuan. Pasti akan jadi $1, bahkan bisa mencapai $100 di 10 tahun yang akan datang. Karena saya pakai patokan seandainya ya kapitalisasi pasar Pi Network ini sama kayak Bitcoin mencapai 30 kuadriliun atau 30.000 triliun dengan supply yang beredar di pra-open mainnet itu 20 miliar, maka harga Pi Network itu, harga Pi itu bisa mencapai 90 US dollar atau $100. Kalau dikonversikan dalam rupiah itu nilainya itu sebesar 1 juta rupiah sampai 1.500.000 kayak gitu. Jadi kalau Anda punya 1.000 koin, Anda yang nambang dari 2019, maka Anda bisa memiliki kekayaan atau prediksi saya Anda bisa punya tabungan mencapai 1,6 M kalau Anda punya 1.000 koin. Kalau Anda punya 2.000 koin ya tinggal aja kelipatan. Nah, dan juga bagi Anda yang punya 10-20 koin, ya kata teman-teman GCP kan mereka mengatakan kasihan yang punya koinnya dikit. Saya katakan memang itu derita lu, karena koinnya dikit dan kalian baru nambang dan malas nambang. Caranya untuk bisa kalian dapat koin banyak ya kalian harus korbankan. Kami sudah korbankan waktu dari awal kami promosi Pineto, kami cari yang namanya member ya. Kami fokus menambang. Kalian gak mau menambang dengan baik yang sudah nambang lama, kalian malas-malas hilang akun lah, masuk akun baru lah. Ada juga yang sudah nambang, yang baru nambang ya 1 tahun baru koinnya dikit. Itu kan memang mau dikatakan ya itu memang bagian daripada teman-teman yang baru nambang, baru punya 100 koin. Kalau nonton video saya sarankan yang punya koin dikit kalian potong kompas. Ngerti nggak potong kompas? Dimana kalau teman-teman punya duit uang dingin, ya beli Zero Coin Pi. Kalau bisa gunakan bursa dan on ramper, beli. Punya uang 1 juta per bulan, nggak tahu mau dikemanain, ya per bulan serok beli saja 1 juta. Kalau sekarang 1 juta itu kurang lebih kalau bagi sama 4.000 rupiah ya bisa dapat berapa ya, bisa hampir 1 juta itu bisa mencapai 2.000 lebih koin sobat ya. Kalau hanya 1.000 koin 4 juta bukan 2.000, 1 juta itu bisa mencapai 250 koin kalau nggak salah. 400 koin tambah 200 100 koin, 100 koin, iya sekitar 400 koin ya. Berapa ya kalau Anda serok sekarang? Kalau sama saya kan 4.000 ya. Saya kan kasih pemikiran nih, kalau 1 juta ya uang teman-teman serok koin Pi kali bagi 4.000 rupiah sama saya, teman-teman dapat 250
koin. 250 koin ini Sobat Pionir, kalian nambang 1 tahun gak bakalan nyampe. Lebih bagus teman-teman potong kompas, Zero Coin Pi 250 koin 1 juta. Anda beli di saya tinggal transfer ke wallet, ya. Dapat koin Pi sebanyak 250 koin. Kalau mau beli sendiri di bursa silakan, atau di on-ramper kalau bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kan kebanyakan kan apa yang saya katakan tadi, bahwa pionir Binetok ini kebanyakan kan nggak ngerti mau gunakan aplikasi bursa atau on-ramper di menu buy, ya. Ya kalau nggak bisa ya tinggal kontak aja nomor WA saya Yosua, ya, 081237727096, ada di tombol WhatsApp video ini, ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, ya, sebelum saya baca ada berita terbaru daripada Binetok, ya, menyangkut pihak account. Saya rasa ini teman-teman sudah tahu lah, ya, beberapa aplikasi itu, ya ini kan di sini saya baca yang penting aja, ya. Ada update reward validator KYC, yaitu kalau anda yang sudah melakukan validasi data, ya, data KYC itu, ya, bulan 12, ya, akhir tahun ini, ya, akhir tahun depan 2026 itu reward akan dibagikan, ya. Jadi yang teman-teman yang sudah validasi bahkan sampai ribuan, ya, siap-siap Anda menerima ratusan koin Pi, ya. Jangan lagi menghayal, ya, 1 kali reward 1 mobil Avanza kayak si Nonce itu, ya. Kan gila si Nonce itu, ya. Ya kalau dapat 1 validasi 1 koin, ya 0,1 koin lumayan kan, ya. 0,1 koin itu, ya, kalau dikali 1000 kali validasi Anda punya 100 koin lah hasil dari reward tersebut, ya. Ya ini menyangkut KYC, ya. Terus saya mau sampaikan menyangkut hackathon juga. Di sini Picor Team secara resmi mengumumkan pemenang pihak hackathon kemarin, ya. Dan ada yang dari khusus untuk penyandang disabilitas, ya, itu mereka yang menang kemarin platformnya itu. Jadi kita tetap dukung apa yang dikerjakan Core Team, ya. Saran saya hindari yang namanya GCP 314159. Lebih realistis, optimis nilai Pi itu bisa mencapai $100. Kalau pengen tahu cara hitung mencapai $100, kontak nomor WA saya biar saya kasih video saya yang saya hitung 1 koin bisa mencapai $100 di 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kita tetap ada semangat. Nah, untuk itu teman-teman yang punya koin dikit, saatnya Anda serok. Ya, jangan lagi menghayal 1 koin sampai 5 miliar. Serok koin Pi dari sekarang supaya jangan ada namanya penyesalan. Kalau kalian lihat teman kalian nambang sudah punya 2000 koin di aplikasi penambangan, kalian serok 3000 koin. Ya, kalau 3000 koin itu kan 12 juta. Serok 12 juta, ya, kalau sama saya gitu. Beli aja, simpan di wallet. Diam-diam, walletnya harus dijaga, walletnya jangan sampai pernah dibagikan proses sandinya. Kalau sudah pernah ada yang ketahui proses sandinya, buat wallet yang baru, yaitu mungkin wallet istrinya atau wallet saudaranya atau wallet yang satu rumah lah. Kalau enggak satu rumah itu punya 3 wallet itu lebih bagus. 1 yang kena hack, 1 yang kena yang namanya link phishing, 2 yang aman, simpan di situ. Ini saran saya, ya. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan, Sobat Pionir. Tetap semangat klik petir, jaga kesehatan, proses sandi jangan ditempel-tempel sembarang di link-link phishing, dan juga jangan dibagikan ke tim leadernya atau ketuanya, ya. Itu Sobat Pionir, ya, itu pesan saya, ya. Oke. Kalau Anda ingin jual atau beli koin Pi, kontak nomor WA saya. Bye.